kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat murah. Yang kedua, kerja paksa atau kerja rodi. Pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia adalah dipaksa Belanda membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Yang ketiga, sistem sewa tanah. Pengaruhnya memberatkan rakyat dan menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Selanjutnya adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, kebijakan politik divide et impera atau pecah belah. Politik ini dilakukan VOC dengan mendukung salah satu dari pihak yang bertikai di antara kerajaan di Indonesia. VOC akan membantu pihak ini dan sebagai gantinya VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Yang kedua, kebijakan politik tanah paksa, yaitu sistem yang diterapkan penjajah Belanda agar dapat mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya, yaitu bangsa Indonesia. Pada sistem ini 20% atau 1,5 dari tanah pertanian dipaksa digunakan untuk menanam tanaman untuk diekspor dan di mana petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari. Hasil tanaman ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga, kebijakan politik liberal. Dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 di masa Menteri Kolonial Belanda. Yang keempat, kebijakan politik etis atau balas budi. Dilakukan sebagai dampak dari sistem tanam paksa. Penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dan kondisi berat dalam sistem tanam paksa. Sementara Belanda memperoleh keuntungan. Pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau balas budi ini dibagi dalam 3 kebijakan yang disebut dengan Trias van Devender, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Next, kita akan membahas tentang perubahan sosial dan budaya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, bahasa. Terdapat beberapa kata-kata yang diserap dari bahasa Belanda yang kata-kata ini sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah absensi, karantina, karcis, dan lain-lain. Kata-kata ini diambil dari serapan kata Belanda. Yang kedua, cara berpakaian. Orang Belanda juga berkembang di Indonesia, seperti di Jawa. Cara berpakaian ala keraton mulai terkikis dan diganti dengan cara berpakaian orang Belanda yang dianggap lebih modern. Yang ketiga, budaya minum anggur. Pada awalnya, jenis minuman yang biasanya disediakan pada saat pesta adalah minuman tradisional, seperti wedang jahe, teh. Namun setelah Belanda datang, jenis minuman pada saat pesta pun mengalami perkembangan, yaitu adanya minum anggur. Yang keempat, rasa nasionalisme. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda telah menumbuhkan rasa nasionalisme para pemuda. Perbedaan suku, ras, dan agama membuat sekat-sekat antara kelompok satu dengan yang lain, namun tersadar bahwa tujuan lebih besar adalah membuat Indonesia merdeka.
Demi tujuan itu, semua kalangan baik kaum tua maupun muda bersatu hingga saat ini nasionalisme tersebut tetap terpelihara. Yang kelima, agama. Belanda membawa pengaruh yakni pengaruh perkembangannya terhadap agama Kristen di wilayah Indonesia. Yang keenam, budaya pacuan kuda. Berkuda dikatakan sebagai olahraga yang mahal pada masa Belanda. Belanda memperkenalkan budaya pacuan kuda di Indonesia. Hingga sekarang budaya ini dilestarikan dan menjadi cabang olahraga dalam pesta olahraga. Penjelasan tentang masa pemerintahan Hindia Belanda baik dari